Kalau coronanya tetap berlangsung, cuman imbas dari corona ini apa? Justru nanti semua konten kegiatan manusia itu sudah bersifat virtual. Konten kegiatan Ya, manusia itu semua mau virtual. apapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mumpung lagi di center bang. Ya. Biasanya kan kalau aku bang buat konten itu bang, ini random tapi bisa dari cerita kita, interview kita bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Salah satunya kita cerita dari pengalaman abang, ya. cerita abang, pelajaran abang, semuanya gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya pun dia baku, ada template-nya, nggak seru. Ngalir aja deh ya. Ngalir aja gitu bang. Itu senangnya. Berapa sih Bang? Kita udah lama bang nggak ketemu ya. Berapa bulan? Tahun? Tahun hitungan tahun nggak ya? Hitungan tahun ya? Karena terakhir sama Arbi. Iya 2019. Waktu di mana itu ya? Ingat nggak? Waktu itu di mana Ki yang kita berempat sama Bang Arbi sama Kak Dila? Oh enggak, kita terakhir komunikasi video call. Video call rame-rame. Itu puasa kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah puasa itu. Puasa. Ini grup itu. Itu terakhir kita. Itu Terakhir komunikasi. puasa kan? Puasa. Berarti udah berbulan. Kalau jumpa langsung baru ini. Baru ini. Dan ini kita sebenarnya udah bolehin keluar kan sama pemerintah kan. Jarak social distancing itu nggak ada lagi kan. Cuma new normal kan. Ya new normal itu kan bukan berarti kita seolah-olah keadaan itu sudah seperti semula tidak. Tetap kita menggunakan masker, berkeluaran, tetap memakai hand sanitizer. Kalau dibilang kumpul-kumpul, mungkin berjarak, tidak berkerumun. Iya. Kalau berkerumun dia kan spread dia, enggak. Kita bebas ya bertanya deh bang ya. Bebas. Iya, kayak aku kan ini bang. Akhir-akhir ini kan selama corona berlangsung, Pikir selama jomblo. iya juga sih. Cuman aku pikirnya kalau di zaman corona sekarang lah kata orang, itu apa-apa semua diinteraksi di internet bang. Dunia maya bang. Khususnya aku belajar itu sekarang bukan hanya kerja, belajar dari kelas-kelas online itu ada 4 kelas yang gue ikutin. Ini mungkin ada juga join, cuma nggak ikutin kelas-kelas. Karena dia nggak fokus mungkin. Nggak fokus bang. Dia juga ada kemarin ide. Jadi kasih tau gak gitu? Udah dikasih tahu. Udah. Cuman detailnya belum. Belum ya. Kita yang masih Insya Allah berpikir bagaimana mendapatkan fee dari situ. Tapi prosesnya belum. Bukan bang, justru Iya. yang kami lakukan pertama kali itu tanpa fee. Tanpa fee bang, justru itu. Ya harus seperti itu dia. Harus berkorban dulu. Tapi sebelumnya ini kok ceritakan ini berapa orang sih? Pertama aku atau ada lagi sebelum aku? Maksudnya? Yang sebelum waktu di Zoom itu. Hah? Waktu itu kan kau ceritanya ini Dia masih sama sama aku kan? Iya. Belum ada yang lain kan? Belum. Termasuk abangmu sendiri? Belum. Kita pun baru semalam cerita. Iya bang, itulah bang. Itu kayak jangka panjang bang. Cita-cita Ya, kami. jadi begini. Kayak mana? Sebenarnya corona ini sebuah fenomena dan sebenarnya sebuah hentakan bahwa sesungguhnya keadaan global saat ini memaksa kita untuk memanfaatkan media sosial itu secara mutlak. Selama ini mungkin kita menganggap media sosial itu sebagian orang hanya untuk pertama komunikasi, yang kedua promosi. Padahal sesungguhnya dengan kecanggihan media sosial saat ini, justru itu bisa mematahkan dan memotong jarak dan waktu. Sehingga dulu kalau kita mendatangkan seminar, mendatangkan ahli, kita harus datang. Ini enggak. Mau dimanapun kita bisa. Artinya ada sebuah percepatan di situ. Yang selama ini mungkin kita abai. Benar. Nah, contoh, kalau kita di kampus, guru besar itu datang ke kampus. Sekarang enggak. Dia di sana, kita di mana bisa. Kenapa enggak ini kita gunakan dulu? Yang dipotong itu biaya, akses, waktu. Jadi sesungguhnya corona itu menyadarkan kita ternyata kita lemah dalam memanfaatkan jaringan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum siap. Iya, kayaknya seolah-olah ini cepat berlalu kan bang. Dan bahkan orang-orang besar bilang kalau gitu. coronanya tetap berlangsung. Cuman imbas dari corona ini apa? Justru nanti semua konten kegiatan manusia itu sudah bersifat virtual. Konten kegiatan Ya, manusia itu semua mau virtual. apapun. Karena apa? Di samping jarak dan waktu, manusia itu kan sekarang lebih lebih ya kalau bisa simpel ngapain ribet. Kalau bisa dikerjakan di rumah, ngapain datang.
abang dari tadi ini bahasnya plusnya minusnya. Ya, minusnya itu tadi. Secara emosional kita kurang. Batiniah itu ya? Batiniah. Feel-nya. Feel-nya nggak dapet. Jadi seakan-akan kita dekat sama orang itu, ya dekat. Tapi pada hakikatnya kita jauh. Tidak ada feel. Soul-nya nggak ada. Iya. Mood-nya hilang. Moodnya hilang, bahkan juga merasakan sih. Mood-nya hilang. Jadi kita menganggap nggak ada kata rindu lagi. Bener. Kata rindu Dulu, itu, kata rindu itu kan nggak ada. Kita nggak ada lagi rindu sama si Anu, nggak bisa. Kalau dulu mungkin via suara. Iya. Sekarang mau di mana manusianya bisa kita telepon. tapi kan batasannya ada. Ya, batasannya itu tadi. Jaringan, sinyal. Ya, kalau itu kan relatif lah. Tergantung bagaimana suatu daerah memanfaatkan teknologi. Jadi sebenarnya sisi negatif corona di samping dia melumpuhkan berbagai sisi ekonomi. Sebenarnya itu melengas ke bawah ya. Iya. Ya mereka yang selama ini memakai tindakan-tindakan yang berhubungan langsung dengan manusia. Contoh seperti berdagang keliling. Itu kena kali imbas banget ya bang ya. Bayangkan di Siantar Simalungun itu berapa sekolah SD, SMP, SMA. Minimal satu sekolah itu ada 5 pedagang. Bayangkan, sekarang nggak ada. Artinya apa? Cara-cara konvensional itu sudah mulai tersisihkan. Karena baru beberapa bulan, tapi hentakan ekonominya luar biasa. Mungkin bagi mereka yang bekerja PNS atau apa masih bisa, tapi yang memproduksi. Bagaimana dulu ketika bandara, pelabuhan tidak boleh beroperasi, terjadi penumpukan bahan baku, terjadi penumpukan hasil produksi. Alhasil apa? Ditargetkan kemarin, prediksi itu perusahaan itu hanya bisa bertahan 3 bulan sampai Juni kalau tidak dibuka lockdown. Iya. Bayangkan, walaupun sebenarnya kita nggak lockdown. Kalau di Mesir itu ya lockdown betulan. Bener-bener habis ya. Di nggak Malaysia bisa. lockdown betulan. Karena apa? Itu tadi mereka nggak kerja, negara sanggup menjamin kehidupan mereka. Kita kan tidak. Kalau kita salahkan pemerintah tidak juga. Toh keadaan juga yang membuat seperti ini. Kalau kita memaksa pemerintah, Kalau dibilang pemerintah siap atau enggak itu kan itu relatif bang ya. Karena kalau misalnya dibilang siap, udah berbagai cara. sebenarnya kalau siap atau tidaknya ya kalau kita jujur saat ini dengan adanya status new normal itu sebenarnya sebuah lepas tangan pemerintah. Karena apa? Justru kenapa dia saat angka COVID itu meningkat, justru di situ dibuka keran. Dulu kenapa tidak? Ini kenapa? Logikanya Karena apa? terbalik ya bang. Iya, aku juga baru. Loh, dulu kenapa ketika belum apa kita biasa aja, artinya di-cut. Sekarang sudah tembus angka 90.000. Kita melebihi Cina. Tapi kenapa sekarang tahapan-tahapan itu sudah? Contoh seperti pasar sudah dibuka. Masjid yang dulu diapakan sudah dibuka walaupun masih tetap pada protokol. Sekarang sekolah yang belum. Artinya tinggal sekolah. Pabrik sudah, pasar sudah. Objek-objek vital yang mengumpulkan massa itu. Yang menjadi pertanyaan adalah pemerintah tidak punya cara untuk menurunkan angka itu. Abang berani bersiap bersuara untuk itu. Loh, memang saat ini enggak iya? Pemerintah kan hanya Soalnya memang itu memang kan iya. Apa iya, solusi pemerintah? itu nyata memang. Apa solusi pemerintah? Kalau dari sini, Bayangkan, APBN kita hampir 100 triliun. Untuk Kabupaten Simalungun itu hampir 200 miliar. miliar untuk Iya. Simalungun. Oh ya. Hampir 100, Siantar 120 berapa itu sekarang? Pertanyaan, apa yang dibuat pemerintah untuk menurunkan? Tidak. Sekarang kan kita disuruh berjuang sendiri. Cara perjuangannya itu apa? Hanya dengan pertama memakai masker, yang kedua Itu aja yang selalu kasih info. Iya, itu aja terus masker, hand sanitizer. Selain dari itu, kita ini buat bingung dengan keadaan ini. Di saat angka COVID meningkat, di saat itulah kita dipaksa untuk new normal. Karena apa? Kalau lockdown, negara ini kaos. Siapa yang mau ngasih makan kita? Temulah bang.